maka sebenarnya ya memang kita harus mengempowering koko-koko dan cici-cici ini untuk bisa apa? Untuk saya ini adalah perpanjangan tangan Tuhan atau perpanjangan Kristus bagi mereka. Bukannya mau petantang-petantang, "Hey, saya your savior ya," bukan itu. Tapi maksudnya coba lihatlah bahwa hati Kristus itu adalah orang-orang ini menemukan Kristus ya. Jadi mari kita menyadarkan teens atau youth kita untuk sadar bahwa panggilan saya itu adalah memuridkan anak-anak ini juga. Dede-dede saya ini. Kadang-kadang kan gereja kan terlalu being too segmented. Jadi pelayanan youth, cuma ngurus youth, kerjanya apa? Jalan-jalan ke wisata, nonton film bareng. Kita lupa loh bahwa sebenarnya mereka butuh bertumbuh dalam konsep melayani. Aku ada pertanyaan nih. Tadi ya ngomongin tentang bahwa anak-anak ini kan butuh role model, butuh orang yang bisa otentik sama dia, ya kan. Dan itu memang benar gitu. Jadi waktu dulu aku masih kecil juga, aku punya role model itu di gereja gitu. Jadi ada Koko yang selalu ada yang being otentik. Koko mungkin boleh kesini. Tetapi gimana caranya? Situ yang saya nggak kelihatan di belakang layar. Gimana caranya supaya kita tuh bisa membatasi supaya anak ini nggak sampai dalam tahap jadi mengidolakan. Jadi sampai mengkultus individu kan. betul. Jadi sampai akhirnya semua itu diturutin. Gini. Nggak terhindarkan. Oke. Nggak terhindarkan. Bahasa mengkultuskan dan mengidolkan itu bahasanya kita. Bahasanya mereka enggak. Mereka mengidolakan, wajar. Itu anak-anak. Alamiah. Karena itu proses pertumbuhan mereka butuh idol. Oke. Ya. Mereka percaya Gundam. Mereka percaya Superman. Mereka percaya Kapten Amerika. Apakah kita larang? Kita bilang Kapten Amerika itu nggak ada. Itu proses pertumbuhan ya. Proses di mana they need. Jadi kalau misalnya punya idol, nggak apa-apa. Tapi idolnya mesti jaga diri. Idolnya mesti benar. Idolnya mesti jaga diri. Jaga diri, jangan sampai kamu memanipulasi anak-anak. Iya. Jangan sampai kamu tuh menyesatkan mereka. Jangan sampai kamu itu membuat mereka jadi worse. Jangan sampai dosa-dosamu bikin mereka kena gitu. Makanya kamu mesti jaga diri. Jadi nggak masalah bro. Punya idol itu nggak masalah. Mereka butuh figur. Betul. Untuk apa? They look up tuh. Betul. Tapi figur itu sendiri ya harus betul-betul Tuhan ini tanggung jawab yang Tuhan kasih gitu. Jadi saya mesti benar-benar pakai ini dengan penuh takut akan Tuhan gitu loh. Jangan kita paksa mereka untuk Koko bukan Tuhan ya. Ya mereka juga bilang ya enggak mau jadiin Koko Tuhan sih gitu loh. Kamu jangan ikut Koko ya, kamu ikut yang ini aja, cuma Tuhan aja, God and God alone. Mereka masih belum tahu. Iya, God itu bagaimana, belum tahu mereka. Makanya kan ada masa Paulus bilang, ikutilah aku. That's right. Imitate me. Sebab aku mengikut Yesus. Ada masanya. Sampai mereka mencapai tahap kedewasaan tertentu, mereka baru, oke, aku benar-benar menjadikan Kristus sebagai idola. Bukan berarti mereka nggak percaya Yesus ya? Iya. Kita juga udah bahas tuh di episode sebelumnya ya. Pemuritan itu kan ada dua aspek utama ya. Bukan cuma rasional aja, tapi relasional. Ada tanggung jawab relationalnya juga, nggak bisa dihindari. Oke. Nah ini sudah volunteersnya kita bahas nih. Jadi dari sisi gereja melayani anak-anak muda ini, yaitu jadi otentik. Kemudian tadi walaupun ada proses idolisasi itu, tetap biarkan aja. Yang penting idolnya ini kan benar. Nah sekarang mungkin terakhir hati-hati dengan definisi idol itu ya. Iya. Kita jangan role model. Jangan bikin terlalu heavy gitu. Betul. Dari kita sendiri nggak usah terlalu heavy, nggak usah terlalu bikin kayak wah ini berdosa. Betul. Tapi itu istilah kan Iya, yang dipakai role model atau idola gitu kan. Nah sekarang kita mau tahu dulu sekarang kalau dari sisi manusianya, relasionalnya sudah. Nah berita apa nih yang mereka paling butuhkan sebagai generasi-generasi yang tadi disebutkan itu? Berita apa yang mereka? Mungkin satu hal yang yang tiba-tiba aja tadi muncul di pikiranku juga pada waktu
tadi Bro Andre cerita begitu panjang lebar ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, dari dulu itu problem dan kebutuhannya itu tetap sama sebenarnya. Setuju. Ya, jadi on the surface itu kelihatannya jadi secara permukaan itu kelihatannya kayak setiap generasi itu Beda-beda. yang beda, Akarnya sama. berbeda, tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu kebutuhan utamanya dan struggle utamanya itu problem eksistensialnya itu sama. Oleh sebab itu ya solusinya itu menurutku sama. They need Jesus, they need the gospel. Gitu ya. Dan cuman mungkin pertanyaannya adalah How to bring. the gospel effectively Yeah. to this generation. Gitu. Nah mungkin Bro Andre bisa sharing sedikit ya. Aku terus terang ya we're really inspired with what you're doing gitu ya. Entah itu lewat YouTube, entah itu lewat Hello God tadi gitu ya. Menurutku dirimu adalah salah satu pioneer ya. Bagaimana caranya kita ini mengabarkan dan memberitakan Injil secara digital. Kita nggak bisa pungkiri itu ya bahwa secara digital ini adalah salah satu cara yang paling efektif Dan relevan. sekarang di generasi ini ya. Nah itu mungkin bisa bagi sharing tips gitu ya untuk gereja khususnya. Bagaimana kita mengartikulasikan, kita menjelaskan, kita memberitakan Injil itu secara produktif dan efektif kepada generasi sekarang ini. To be honest ya, kalau tanya pendapat jujur ya, Hello God itu hadir karena pada faktanya kita kekurangan role model Kristen. Oh, oke. Kalau tadi dalam definisi role model tadi, Ya. Hello God itu hadir karena kita kekurangan, mungkin kalau ngomong pada konsep yang lebih umum, keluarga Kristen yang fungsional. Hello God itu hadir karena kita kekurangan keluarga Kristen yang fungsional. Hello God itu hadir karena kita kekurangan koko-koko cici-cici rohani yang fungsional. Yes. Hello God hadir, kenapa? Karena pada akhirnya ketika mereka nggak ketemu itu, mereka larinya ke sini. Ya. Gadget. Betul. Gitu. Mencari koko-koko dan cici-cici rohani secara virtual ya. Iya, kalau kita ngomong pada pelayanan anak muda, kita nggak ngomong pada konteks gereja pada umumnya. Ya tentu kalau ngomong pada konteks gereja, maka pelayanan untuk bagaimana orang tua itu dibekali gitu ya, dibekali dengan bagaimana saya harus melayani anak saya ya. Anak saya ini bukan tugas tanggung jawabnya pelayanan sekolah minggu, bukan tugas tanggung jawab pelayanan teens atau itu. Ya anak saya ini pelayanan saya gitu kan. Iya, itu pertama. Yang kedua kalau konteksnya pada pelayanan anak muda, maka sebenarnya ya memang kita harus mengempowering koko-koko dan cici-cici ini untuk bisa apa? Untuk saya ini adalah perpanjangan tangan Tuhan atau perpanjangan Kristus bagi mereka. Bukannya mau petantang-petantang, hey saya your savior ya, bukan itu. Tapi maksudnya coba lihatlah bahwa hati Kristus itu adalah orang-orang ini menemukan Kristus ya. Jadi mari kita menyadarkan teens atau youth kita untuk sadar bahwa panggilan saya itu adalah memuridkan anak-anak ini juga. Dede-dede saya ini. Kadang-kadang kan gereja kan terlalu being too segmented. That's right. Iya kan? That's right. Jadi pelayanan youth, cuma ngurus youth, kerjanya apa? Jalan-jalan ke wisata, nonton film bareng. Kita lupa loh bahwa sebenarnya mereka butuh bertumbuh dalam konsep melayani. Betul. Dan porsi yang kita kasih juga beda kan? Betul. Seakan-akan kayak main course-nya kita kasih kepada yang dewasa. Untuk anak-anak kecil kita kasih appetizer aja, kita kasih snack aja. Jadi para youth ini kita mesti sebenarnya kasih mereka visi bahwa hey, you juga harus jadi Christ apostle. Untuk siapa? Untuk dede-dede kamu juga. Gitu loh. Nah, ini penting. Jadi ini tidak membuat kita tuh hanya berpikir egois untuk saya, tapi bagaimana saya harus keluar untuk melayani orang lain. Jadi kalau mau bilang Hello God gitu ya, Hello God ada karena ada dysfunction. Indah sekali. Kalau misalnya semuanya fungsional, Hello God nggak perlu hadir. Gitu. Betul. Tapi to be realistic ya banyak orang masih belum terjangkau, makanya kita hadir gitu. That's true. Aku mungkin kalau boleh nambahin dikit ya. Aku kembali ke statement yang tadi itu ya. Jadi sebenarnya dari dulu sampai sekarang, dari awal Alkitab ditulis sampai sekarang sebenarnya the problem is still the same. Gitu ya, problem manusia, struggle manusia, kebutuhan utama manusia itu masih sama. Gitu ya. Dan jawaban yang Tuhan tawarkan juga sama. Gitu ya, Injil adalah jawabannya gitu ya. Jadi mungkin ya PR gereja sekarang itu adalah justru
apa ya, problem, kalau menurut saya bukan PR tapi problem ya. Kalau gereja itu sudah mulai lupa akan problem utamanya dan solusi utamanya, ya kita ini berusaha mulai cari solusi-solusi yang lain gitu ya. Seakan-akan entertainment Ya, menyelesaikan jadi masalah itu, mereka, ya. seakan-akan kayak aktivitas yang fun dan you know, segala sesuatu yang padahal cuma pemanis saja itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Kita lupa bahwa sebenarnya ujung-ujungnya masalah utamanya mereka itu hanya bisa diselesaikan ya dengan Injil itu. Nah, kemasan Ya. dari Injil, makanya itu bisa berbeda-beda. Betul. Melalui entertainment, Betul. iya, Betul. dan sebagainya. Makanya kita memang harus minta hikmat Tuhan ya. Iya, betul. Tapi once again, yang they need adalah Injil. Ya. Yang they need adalah bagaimana yang kita sebagai gereja Ya. menghidupi Injil itu. Ya, Betul. Gitu sih. Betul. Ya. paham. Oke, jadi ini percakapan berat atau ringan? Seru sih tapi seru. Selalu seru ya ngomongin anak-anak muda ya. Tadi saya baru ingat mengenai satu kejadian buat anak saya sendiri bahwa betapa tuh mereka sebenarnya butuh relasional hubungan. Jadi anak saya ini kan suka main game. Jadi suka main game, tapi yang anehnya mereka sekelompok anak-anak ini main game. Anak saya baru umur 8 tahun. Sambil telepon satu dengan yang lain tapi main game. Ya, sambil Discord. Nah, jadi saya waktu ngamatin yang mereka enjoy ini gamenya atau atau teleponnya. relasinya, ya. Jadi yang serunya ini di mana? Di Iya. gamenya atau mereka saling menelpon lewat WhatsApp call itu Iya. dalam satu grup, itu yang mana? Dan ternyata saya menemukan bukan di gamenya, tetapi di waktu mereka saling telepon dan saling bertukar informasi itu, yang mereka rindukan, yang mereka kejar-kejar itu sebenarnya komunitasnya itu. Ya. ya Jadi sepakat. bukan game. Jadi Game itu cuma gaya hidup. gaya hidup, betul. Karena ya misalnya gue berteman nih sama si Devin, dia lagi main game, gue apa sih? Gue juga mau barengan. Tapi sebenarnya pada akhirnya yang gue nikmatin dengan itu adalah sebenarnya konversasinya, atau Konversasi. relasinya. Game itu cuma jadi jembatan, kemasan, gaya hidup. Jadi sebenarnya balik lagi, mungkin yang tadi Pastor Anthony bilang bahwa dari semua generasi walaupun di permukaannya kelihatan berbeda-beda, tetapi merujuk ke akarnya sama aja, Nah, ya kan? gue tiba-tiba teringat nih, kesalahan gereja itu adalah kadang-kala terjebak untuk menghibur para youth, young generation. Young generation ya, Menghibur dengan cara apa? Bikin ibadah yang entertaining. Enggak, gue nggak bilang itu gue nggak bilang itu salah. Tapi kalau lu cuman berpikir bahwa pelayanan kepada mereka adalah ini, itu salah. Enggak. Karena you just make them membuat mereka terhibur dengan pertunjukan rohani, Iya. pertunjukan yang bling-bling, yang apa, yang ada rohaninya. Ya. Oke. Itu bukan pelayanannya. Tapi bukan berarti itu tidak butuh ya. Ya, itu perlu. betul. Karena itu bahasa yang mereka Itu sarana. familiar. Tapi Tapi esensinya pada bukan akhirnya itu. esensinya itu. Esensinya Ya. adalah bagaimana membuat mereka mengenal Kristus Ya. melalui relasi, Ya. komunitas, pertemanan, role model itu. Berarti bisa nggak sekalian kasih kayak advice atau tips? Kan tadi kan udah dari gereja, dari leadernya apa dan sebagainya, sekarang dari anak-anak mudanya sendiri. Gimana caranya? Maksudnya komunitas yang seperti apa yang seharusnya itu sehat? Tempat yang sehat, komunitas yang sehat untuk mereka tuh bisa bertumbuh. Karena anak-anak sekarang ya itu fokusnya adalah mereka cari entertainment, mereka cari Ya. sampai ada yang giveaway dan sebagainya, mereka cari yang musiknya asik dan sebagainya. Ada advice nggak untuk anak-anak muda ini sebenarnya apa yang harus mereka cari? Komunitas seperti apa yang seharusnya mereka cari untuk mereka bisa bertumbuh? Ini pertanyaan tricky. Karena pada akhirnya anak-anak muda ini belum benar-benar ngerti apa yang harus mereka cari. Kalau misalnya ini pertanyaan adalah pertanyaan yang diajukan oleh anak muda atau generasi muda, maka I would like to say carilah gereja di mana carilah gereja di mana kamu tuh menemukan komunitas yang positif, komunitas yang kamu lihat bahwa mereka itu menghidupi imannya. Kamu lihat pemimpin-pemimpinnya itu hidup saleh, baik, ya. Maksudnya bukan
Hidup kudus itu bukan mana-mana shalom, bukan. Kakinya pelanggan, bukan. Tapi kamu lihat bahwa oh ini orang-orangnya bisa dijadikan sebuah role model yang baik. Begitu. Carilah gereja di mana kamu ketika datang ke sana kamu bisa melihat bahwa ada penerimaan yang nyata, kamu merasa bahwa ada values. Gue ngomong values begini, lu merasa ada values dari ajaran Kristus yang kerasa di sana. Kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau pertanyaan ini muncul dari seorang bilang, kemana gue mesti cari gereja yang baik? Berarti hal pertama yang lu mesti cari adalah lu mengenal ajaran Kristen nggak gitu dulu. Lu mengenal ajaran Kristen yang benar nggak? Lu mengenal ajaran Kristen yang sejati nggak gitu? Ya. Ya, mungkin pada akhirnya ada ketegangan-ketegangan itu. Nah, mulailah dulu dengan komunitas gereja. Mulailah dulu di tempat di mana gereja kamu ada. Lalu kemudian di situ coba rasakan apakah ada komunitas yang baik, gitu. Lalu rasakan apakah ada kakak-kakak rohani yang bisa dijadikan teladan, kayak gitu. Ya, kalau misalnya kamu merasa ada dua itu, go for it. Ya. Cuma kan kadang anak-anak teens itu mereka tidak bisa berpikir begitu jauh. Mereka cuma cari teman, ada hobi yang sama, gaya bahasanya sama, ya kan? Nah itu mereka jadi langsung jadi circle-nya mereka. Ya. Tapi kalau mereka berpikir jauh, apakah ini pengajarannya sehat dan Ya makanya tadi gue enggan untuk masuk ke situ. Nah, ya, jadi gue enggan kenapa? Karena gue juga paham sih, kadang masih sulit sih kita Masih bedain sulit ya. untuk bedain Tapi itu. makanya mungkin begini deh, pengaruhnya gitu ya. Maksudnya komunitas yang baik itu ada pada pengaruhnya. Ada pada pengaruhnya yang positif kah dalam diri lu gitu. Teman-teman lu nih baik, teman-teman lu baik ini dalam arti kasih pengaruh lebih baik. Iya. Bikin lu lebih baik atau enggak gitu Iya. kan. Kayaknya kalau ngomong baik itu common. Kita bisa bilang itu common. Iya. Even kamu udah Kristen banget atau kamu belum begitu-gitu, kamu tahu baik itu common. Iya. Kayak gitu. Ini sebenarnya dia bisa lebih kepada tanggung jawab daripada orang-orang leaders yang ada dalam gereja. Mereka punya satu beban untuk menjadi role model, menyiapkan komunitas yang sehat, pengajaran yang sehat buat anak-anak muda ini. Karena kan mereka teens ini kan belum terlalu kritis berpikir untuk cari mana yang benar. Mereka mungkin seperti yang kata nggak bisa bedain kanan dan kiri. Iya. Jadi balik lagi kepada para leaders buat Devin sebagai pelayan di dalam anak muda, mereka harus punya benar fondasi yang kuat karena anak-anak ini yang mereka layani ini anak-anak yang cuma ikut-ikutan. Kemana arus mengalir mereka akan ke sana, kemana ini mereka ke situ. Tergantung temannya gitu. Jadi Kalau aku mungkin ini jawabanku nih bisa menjadi terlalu serius gitu ya. Tapi aku sih lebih suka untuk kita balik ke esensinya. Sebenarnya jawabannya itu kalau menurut aku sama seperti yang kita jawab di episode sebelumnya. Gitu ya, pada waktu kita sama-sama diskusi itu bagaimana seseorang itu bisa melihat sebuah gereja atau komunitas sebagai tempat yang sehat untuk pertumbuhan mereka. Itu sama sih, cuman ini dalam konteksnya anak-anak muda ya. Jadi kalau buat anak-anak muda, menurut aku yang pertama ya betul, aku setuju. Make sure cari tempat komunitas itu yang positif. Banyak kalau kita lihat ya, sebenarnya namanya itu gereja, tapi di dalamnya sebenarnya komunitasnya itu nggak positif. Iya. Negatif Betul. dalam kenyataannya sekarang. Jadi we have to be aware of that gitu ya, bahwa orang-orang teman-teman di dalam komunitas ini kamu yakin, kamu kalau jujur sama dirimu sendiri kamu tahu bahwa mereka itu adalah komunitas yang positif yang membawa kamu ke arah hidup yang lebih baik. Lalu yang kedua, kamu bisa melihat keteladanan dari generasi-generasi yang di atasnya itu juga menghidupi iman mereka dan ajaran mereka itu dengan otentik. Gitu, mereka adalah leaders yang healthy. Ya, kita lihat kan banyak gereja yang tadi kita udah bahas di depan mungkin ya, tanpa sadar mungkin abuse mereka punya authority, abuse kesenioritasannya mereka. Mereka mungkin tanpa sadar dengan cara mereka tuh meng-underestimate mereka atau menghakimi mereka itu kan sebenarnya nggak menjadi generasi senior yang healthy gitu ya bagi mereka ya. I think anak muda tuh udah bisa menilai itu. Anak-anak muda sekarang itu kan sangat kritis dan bisa menilai itu. Jadi ya mungkin mereka bisa lihat itu juga. Lalu yang ketiga ya, nah ini yang memang butuh discernment yang lebih menurut aku, dan ini butuh atensi yang lebih daripada kalau kalian anak-anak muda di sini yang lihat tayangan ini ya.
kalian harus bisa melihat bagaimana komunitas ini itu menawarkan Kristus sebagai sesuatu yang mulia, indah, dan menjadi solusi utama di dalam segala pergumulan kalian. I agree with you. Ya, karena kita mesti tahu ya, dunia ini seakan-akan kayak menawarkan banyak sekali solusi terhadap pergumulan kita. Ya, tapi kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya Kristus itu adalah kebutuhan utama kita, terbesar kita. Nah, komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang bisa semakin membawa kita itu semakin dekat kepada Kristus, bukan kepada hal yang lain. Ya, semakin mengenal Kristus, semakin mengerti kehendak Kristus dalam kehidupan kamu, dan ujung-ujungnya semakin kamu tuh hidup di dalam kehendak dan panggilan Kristus di dalam kehidupan kamu. Mungkin itu yang Jadi kayaknya ujung-ujung balik lagi kepada pengajaran. Pengajaran apa yang diajarkan, berita apa yang disampaikan di dalam komunitas tersebut, gitu kan? Aku setuju banget sama Bro Andre ya, itu adalah tugas gereja sekarang gitu, untuk mengartikulasikan pengajaran kita ini untuk bisa nyampe kepada mereka tuh dengan relevan dan efektif, dan itu it takes a lot of humility, I guess. It takes a lot of compassion, it takes a lot of love. Kita butuh untuk Tuhan itu memperbesar kapasitas hati kita untuk kita punya kesabaran yang cukup dan hati yang cukup untuk kita bisa itu mengajarkan ini kepada generasi yang lebih muda, generasi yang berbeda daripada kita. Generasi yang beda. Yang beda. You know what is mission? For years ago or maybe decades ago, we oftenly kita selalu sangat familiar dengan ide misi adalah pergi mengabarkan Kristus, Injil Di pedalaman kepada orang-orang di pedalaman, kepada orang-orang yang belum pernah kenal Yesus. Tapi hari ini sebenarnya makin kesini gue makin yakin bahwa yang membutuhkan Kristus dan Injil itu justru gak jauh dari kita. Itu Yang anak-anak dekat-dekat. kita, Yang dekat-dekat. adik-adik kita. That's right. Jadi that's our mission. Oke. Kita kadang terlalu kita meromantisasi ide untuk pergi ke tempat yang jauh seakan-akan kita jadi superhero. Iya kan? Kita Kumpul jadi dana, superhero. terus pergi ke tempat yang jauh. Datang, we bring you pride. Terus kita injili orang. Ujung-ujungnya kita belagu juga. Kita merasa kayak kita jadi superhero banget. Sebenarnya our next generation itu adalah generasi atau mereka yang paling butuh misi. Jadi kita mesti effort enough untuk bersama-sama dengan mereka. Untuk menutup nih ya Pak Randy, saya tiba-tiba keingetan sebuah cerita nih. Belum lama ini, baru mungkin beberapa bulan yang lalu, dalam sebuah acara networking itu saya ketemu salah seorang teman gitu ya, cerita-cerita soal pelayanan generasi ya. Tiba-tiba beliau bilang kayak gini ya, kita ini harus bertobat. Kalau kita ini jujur sama diri kita sendiri ya, kenapa banyak gereja itu hanya fokus melayani jemaat umum, bukan generasi. Itu karena melakukan itu tuh lebih menguntungkan buat kita. Lebih gampang, lebih nyaman, lebih Saya cukup familiar dengan buat itu. kita. Nah, saya waktu dengar kayak gitu ya, itu we have to humbly admit bahwa perasaan itu nggak jauh daripada setiap kita. Dan gereja ya, starting from the leaders, starting from kita, we have to repent. Kalau kita masih punya, yaitu ya keegoan itu, selfishan itu dalam kita melayani, dan kita mulai concern dengan ya segmentasi generasi atau apapun itu yang mungkin selama ini kita anggap kurang menguntungkan. Dan kita mulai invest waktu dan tenaga kita ke situ. Jadi mungkin tadi Pastor Anthony itu kan saya jadi ingat bahwa ada satu cara pandang dari leaders melihat teens atau anak-anak muda itu less profit. Apa sih yang mereka bisa berikan? Even though katanya berharga. Iya, walaupun mereka bilang setiap jiwa, nyawa berharga. Nah, tapi mereka tanpa sadar dan mereka kumpulin dana untuk misi jauh, sedangkan yang di dalam terhilang. Tapi tempatnya paling ujung, nggak berani lihat. Terus foto-foto dulu, masukin sosmed. Mungkin itu menjadi pesan terakhir ya buat para parents, buat leaders di gereja. Bukan menghakimi. Tidak, kita ngomong santai, tidak niat membantai. Reminder untuk kita semua. Ini sebuah peringatan bagi kita semua ya. Untuk hati kita, misi itu tidak jauh dari kita. Ada di dalam rumah kita sendiri. Oke, tetap ikuti channel kita di Bible and Coffee, karena kita akan kembali lagi dengan episode-episode yang lebih seru. Dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Bless you.